aktif bisa bertanya. Dengan menuliskannya satu pertanyaan pada sehelai kertas, berarti siswa itu belajar. Artinya dia belajar perorangan. Kemudian misalnya dengan menggunakan model back to back, maka siswa belajar berpasangan, dua orang. Dengan menggunakan belajar kelompok, maka siswa belajar kelompok. Dan belajar juga harus klasikal. Contoh klasikal, ketika menggunakan model everyone is a teacher, setiap siswa adalah guru, maka ketika seorang siswa menjelaskan, menyampaikan laporan di depan teman-temannya, itu merupakan pembelajaran klasikal. Nah, semua itu harus tercermin dalam pembelajaran. Nah, ketika misalnya belajar IPA, maka dianjurkan, tadi saya anjurkan bahwa belajar itu harus membentuk kelompok permanen. Di kelas itu tempat duduk itu jangan hanya konvensional ke depan semua melihat, tapi dua meja disatukan, siswa duduk mengelilingi, sehingga kelas itu satu kelompok itu heterogen yang dibikin oleh wali kelas yang berlaku untuk semua mapel. Nah, dengan demikian siswa sudah melaksanakan pembelajaran kelompok. Nah, ibu bisa mengamati kelompok mana, apakah mereka mampu nggak belajar kelompok. Mereka tidak bisa egois, semua pengen belajar sendiri. Nah, berarti ada yang perlu ditingkatkannya adalah peningkatan kerjasama kelompok pada materi A, pokok bahasan A, dengan menggunakan model apa pada kelas berapa di MTS mana. Nah, itu judul PTK-nya. Kemudian pertanyaannya, apakah model ini titik-titik dapat meningkatkan kerjasama kelompok siswa pada bahasan ini kelas berapa di MTS itu. Jadi pertanyaan penelitian tinggal dibalikan, apakah model ini dapat meningkatkan itu. Jadi sisi mana yang akan ditingkatkan oleh ibu, apakah kerjasama kelompoknya, apakah minat belajarnya, motivasi belajarnya, itu. Jadi sisi mana. Jadi misalnya kerja kelompok banyak praktek kelompok, kadang-kadang ada siswa itu inginnya seperti mendominasi sendiri. Nah, itu kan yang lainnya ketinggalan. Nah, bagaimana pembagian dengan penugasan-penugasan supaya mereka bisa menjadi tanggung jawab bersama. Atau siswa itu ingin ditingkatkan tanggung jawabnya. Bagaimana peningkatan tanggung jawab siswa dalam materi ini seperti apa? Rumusannya yang sudah ada di PowerPoint saya, yang tinggal ngisi kotak titik-titiknya itu diisi. Modelnya apa, yang ditingkatannya apa, siapa yang memberi tindakan, atau siswa kelas berapa, di MTS mana, begitu. Oke, gitu Pak. Bu Maya. Memang nanti pada akhirnya saya juga akan memberikan sedikit gambaran, Bu Maya ya. Nanti akan saya sedikit gambaran PTK yang udah jadi. Tapi kita sharingkan aja dulu PTK yang udah jadi, walaupun PTK yang sangat sederhana. PTK yang diterima itu adalah PTK yang tidak mendapat penilaian dari tim penilai, itu aja intinya. Kekurangan sedikit-sedikit kan ya di guru itu ya. Jadi bisa dimaklumi ya. Boleh Pak sedikit lagi? Halo Pak. Boleh silakan. Silakan Bu. Jadi Pak, jadi di Bu Maya itu di mana Bu? Saya di Sumatera Utara Pak, jauh di Medan, di kisaran Oh ya, Sumatera Utara Medan ya. Ya. Oke Pak. Jadi Pak, nanti di kelas yang kita jadikan objek ini atau observasi PTK kita ini, berarti Pak bisa lebih banyak pertemuan kita di pokok bahasan yang sama, karena kita tadi mau mentargetkan supaya ada peningkatan dari siklus 1 ke 2, atau kalau nggak sanggup ke 2 berarti sampai ke 3, agak lebih banyak ya Pak tatap mukanya. Gitu Pak. Tatap mukanya cukup aja Bu, 2 siklus aja Bu, 2 siklus aja. Karena kalau 3 siklus bahasan materinya nggak ada nanti. Ya kan kata Ibu ada 6 kan. Kalau misalnya sampai 3 siklus berarti ada pengulangan materi. Ya, materi diulang-ulang, tidak ada pengulangan materi. Jadi materinya bergulir terus, tapi dalam bahasan lingkup bahasan yang sama, KD yang sama. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada pengulangan materi,
diulang kembali itu bukan PTK. Jadi 2 siklus aja ya, kelas yang sama. Jadi nah ini kenapa Ibu? Nanti juga kan ada tuntutan, bukan hanya PTK yang dituntut guru, laporan PTK oke jadi angka kredit. Tapi nanti dari PTK ini bagaimana dijadikan jurnal. Dijadikan jurnal ilmiah sehingga dapat angka kredit juga. Jadi bukan berhenti sampai PTK. PTK sampai laporan sudah diseminarkan, tapi ibu kemas. Kalau PTK bisa sampai 30 halaman kan, ada referensi dan sebagainya, ada bahasannya, ada teoritiknya. Kalau model pembelajaran yang digunakan kan dibahas dulu model pembelajaran ini langkah-langkahnya seperti apa, pengertiannya apa, kegunaannya untuk apa, kan seperti itu, tujuannya untuk apa. Nah, penjelasan. Dan angkat ke ya ilmiah di jurnal, artikel ilmiah. Nah, sehingga artikel ilmiah kan lebih simpel. Pendahuluan, isi, dan pembahasan, ada abstrak dan sebagainya. Dari hasilnya itu dikemukakan, temuan-temuan ibu diangkat di jurnal ilmiah itu, di artikel ilmiah itu. Ya, itu Bu Maya. Berarti kesimpulannya Pak, sedemikian cara kita tercapailah dalam pertemuan yang sudah kita buat di dalam program kita itu ya Pak ya. Jangan melebihi ya Pak ya. Kalau misalnya dia harus memakan waktu misalnya kali pertemuan ya tuntaskan sampai di situ. Sampaikan hasilnya sampai di mana gitu ya Pak. Oke. Berarti nggak bisa lebih ya Pak, supaya ketercapaian pelajaran itu berlanjut. Satu siklus itu harus ada refleksi dulu. Iya. Refleksi. Jadi Bu Maya, pertemuan pertama kita ada, nanti juga saya akan sertakan, saya siapkan format checklist penilaian peserta ya. Nanti yang udah jadi dicontohkan bisa diadaptasi nanti. Nah kemudian dari situ checklist. Ada nggak nanti rentang peningkatannya? Antusias siswa dalam pembelajaran itu ada nggak yang meningkat? Akan ada tercatat. Makanya dibutuhkan kolaboran itu, teman sejawat kita untuk membantu. Ketika kita mengamati kelompok A, kelompok B nggak teramati, maka dibutuhkan kolaboran untuk membantu mengamatinya. Nah, sehingga ada checklist nilai-nilai yang ada nggak peningkatan. Kalau peningkatan bagus, berarti model itu cocok untuk meningkatkan bidang itu. Tapi kalau model itu hasilnya tidak bagus, maka berarti model itu tidak bagus untuk materi itu. Maka nanti pertemuan tahun berikutnya, nanti kan ngajarnya masih tetap, siswanya berubah, ganti model yang lain. Dan ketidakberhasilan PTK itu, hasilnya bukan bagus itu, bukan berarti PTK ibu tidak diterima. Tetap aja PTK itu diterima. Kalaupun hasilnya tidak memuaskan, tidak sesuai harapan. Hasilnya kan hasil penelitian itu, baik dan buruk itu adalah hasil penelitian. Hasilnya baik, hasil penelitian. Hasilnya kurang sesuai harapan, yaitu penelitian juga. Jurnal pun demikian. Tidak semata-mata direkayasa aja nilainya supaya meningkat. Nggak begitu. Apa adanya aja. Itu ya. Oke, satu lagi Pak. Indikator menyatakan keberhasilan daripada judul kita tadi. Adakah Pak istilahnya instrumen khusus? Kalau misalnya nilai KKM rata-rata per kelas itu anak-anaknya misalnya di atas KKM. Atau seperti apa gitu Pak? Ada indikator khususnya nggak Pak? Menandakan itu berhasil PTK gitu. Sebenarnya ya bisa dilihat. Kalau misalnya nilai anak-anak itu, siswa itu capaiannya adalah di atas KKM, berarti menandakan model itu cocok, pas untuk materi itu. Jadi kalau ibu menyampaikan materi itu cocok sekali kalau menggunakan model tersebut. Kalau ternyata hasilnya tidak sesuai KKM, berarti model itu kurang pas untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Maka ibu harus cari rumusan lain. Makanya tadi saya membantu, saya menyusun buku itu untuk membantu rekan-rekan guru di Indonesia ini ketika kesulitan bagaimana sih menerapkan langkah-langkah saintifik dalam pembelajaran. Nah, saya di buku itu sudah langkah-langkah saintifik semua. Model itu untuk membantu guru jangan mendominasi ceramah. Ceramah bukan satu-satunya metode, tapi dengan menggunakan model itu mengantarkan kepada saintifiknya iya, student center, siswa aktifnya itu iya.
Itu jadi intinya. Jadi guru itu betul sebagai fasilitator, motivator, mediator, kemudian apa istilahnya apa sebagai klarifikator. Jadi istilahnya gali dulu kan X di KTSP itu X, eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Siswa itu digali dulu. Jangan langsung guru menggali langsung kepada inti. Siswa digali dulu potensinya, kemudian setelah dielaborasi, dikembangkan dalam diskusi, baru terakhir guru mengklarifikasi. Kalau betul pernyataan siswa diberikan reward, penguatan. Kalau salah apa yang didiskusikan oleh siswa, guru tugasnya mengarahkan, memberikan penguatan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, itulah maka PTK ini salah satu upaya untuk bagaimana pembelajaran itu lebih bergairah, lebih meningkat sesuai amanat undang-undang pasal Undang-Undang Sisdiknas pasal 40 ayat 2. Iya. Saya ulangi, pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban. Nah, ini yang tanda kutipnya itu berkewajiban. Berarti saking harusnya pembelajaran itu memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan, dialogis, dinamis dan kreatif. Nah, kreatifnya ya tentunya kembali kepada siswa bukan. Dan selain guru mengarahkan untuk siswa itu kreatif. Pak Majuki, halo? Itu barangkali Bu Maya ya. Bu Maya. Banyak ya Pak. Iya, Ya, Pak, kami tunggu nanti share itunya ya Pak, PTK-nya. Oke, Pak. Makasih Bu Maya, Pak Majuki, terima kasih boleh, ini boleh. sudah bisa bergabung. Mohon maaf kami masuk terlambat. Pak Kiki, sama-sama. hatur nuhun atas bergabung hampir 3 jam Bapak di sini kita berdialog. Siap. Karena sama waktu kami, juga ya Bapak punya ada acara lain ya, takut ada keperluan lain. Iya. Insya Allah nanti kita sambung lagi kegiatan ini. Masih ada beberapa pertanyaan yang kami himpun Pak dari panitia. Insya Allah kami nanti share ke Bapak lagi. Mohon maaf sebelumnya kami mengganggu waktu Bapak di hari libur ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kami atas nama panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bimbingannya yang sangat berharga dan sangat ditunggu-tunggu sekali oleh para guru madrasah se-Indonesia ini Pak. Barusan Bu Maya kan dari Sumatera ya, sebagian dari Jawa Tengah, Jawa Barat juga banyak. Mungkin demikian Pak pada siang ini. Mungkin sebagai kata closing statement-nya bagaimana Pak? Closing statement-nya monggo. Sebagai kata penutupnya Pak, mangga. Iya. Bapak dan Ibu, baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita sama-sama sharing PTK. Yang pertama, jangan dibayangkan PTK itu penelitian yang rumit, penelitian yang sangat sederhana, yang mudah. Bapak Ibu mungkin menganggap sedikit sulit karena belum mempraktekkan. Kalau sudah mempraktekkan sekali ke sananya, Bapak Ibu enjoy dengan mempraktekkan PTK itu. Intinya, kita sama-sama, Bapak Ibu, kita sama sharing, PTK ini harus sampai jadi dan dilaksanakan. Seperti itu. Dan dengan PTK ini, Bapak Ibu insya Allah kompetensinya akan semakin meningkat dan kita akan mengantarkan anak anak bangsa ini ke generasi yang lebih cerdas dan bermartabat dan berakhlakul karimah. Amin. Itu saja. Terima kasih Pak Dindin. Terima kasih Pak Kiki atas bantuan yang sangat berharga sekali kami terima dan insya Allah ini akan kami share menjadi pengetahuan kita selaku guru-guru yang ada di madrasah. Sekali lagi atas nama panitia kita kasih aplaus buat Pak Kiki ya. Atur nuhun. Baik Pak Kiki, nanti kita sambung lagi di waktu yang lain. Insya Allah kita akan ketemu lagi secara resmi. Bimbingan hari ini kita akhir dulu karena sudah waktu jam 12.30 di waktu Barat. Sebentar lagi mau duhur, kita akan akhir dulu. Mungkin demikian Pak Kiki, atur nuhun. Kepada Bapak Ibu yang masih di room ini, monggo terima kasih. Mau ada kegiatan lain persilakan. Insya Allah kita akan dilanjutkan di grup WA mungkin Pak nanti. Insya Allah di grup WA. Demikian kita tutup pertemuan dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih panitia, makasih Pak Kiki. Ya, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kak, sami-sami Pak Din, sami-sami. Bangga Pak. Kita tutup kita live aja Pak ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Pak Sulaiman sudah bisa masuk suaranya belum? Belum ya?
Pak Ahmad Fauji yang baru masuk, ada yang ingin disampaikan? Kalau acaranya sudah resmi ditutup sih, tapi kalau ada hal-hal penting, monggo dipersilakan. Pak Ahmad Fauji. Kalau Pak Afri, Bu Ayudo, Bu Hamidah sudah tadi dibahas ya. Pak Ahmad Fauji ada yang ingin sampaikan Pak, mangga sebelum ditutup ruangannya? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Insya Allah Pak, nanti kita gabung lagi, masih ada waktu besok lusa kita agendakan lagi di grup WA Pak ya. Insya Allah kalau yang Bapak sudah dibahas nanti, kalau yang belum dibahas nanti kita bahas di grup mungkin. Demikian kita tutup saja dengan ucapan hamdalah, kita akan tutup ruangannya. Ya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada suara saya. Udah beres. Baru ada suara. Udah beres baru ada suara. Aduh, loading banget. Udah ditutup Pak. Itu nggak tahu Pak Din. Udah live itu. Udah live ya. Udah live nggak apa-apa. Lagi nggak apa-apa. Iya, ini punya ruangan nih. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Pak Didin. Pak Bu Anepa juga ya di Pekanbaru. Terima kasih sudah membantu. Ini nggak tahu langsung ngedownload begini Pak. Padahal saya nggak klik ini. Mungkin diklik otomatis ya ngedownload. Jadi langsung hang gitu berat gitu Pak Din. Ya ada saja sih. Iya. Saya WB kan juga ada masalah. Kita ganti link akhirnya jalan juga. Jadi memang Zoom juga sama lah. Ya makanya harus di backup host. Di backup host itu begitu ya Pak Din ya. Betul, ada 2 orang mini Pak. Suka ada aja gitu. Oke deh, sukses. Sukses untuk sesi pertama. Siap. Tinggal kita besok sesi kedua. Ya diharapkan Pak Didin juga bisa masuk lagi nanti ke room. Ya mudah-mudahan untuk narasumber yang kedua besok itu Pak Rudi ya, mudah-mudahan siap beliau. Siap. Pak Rudi. Iya. Ya gitu aja Pak Din. Terima kasih Pak Din. Kita tutup ya. Ya, nanti hasil recordingnya saya kirim di grup ya. Siap nun Pak. Yuk, Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.